على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imam masjid, segenap pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, afiah, yang semoga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kepada kita doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya waktu pagi itu, waktu fajar ya, atau waktu subuh, itu adalah waktu yang istiqamah, dan bahkan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh, ya, salat subuh, salat fajar sama baik ya. Qobliyah fajar, qobliyah subuh itu sama baik. Cuman bahasanya berbeda. Ada orang tuh bingung, salat subuh, ada pula salat fajar, macam mana? Sama baik. Salat subuh tu ya di waktu fajar. Salat fajar ya salat subuh. Nah, rakaatani qoblal fajri, 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya 2 rakaat qabla subuh, qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita mendapatkan hal itu. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana permintaan dari panitianya untuk kita membahas fiqih ataupun ahkam syar'i, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah. Jadi fikih ini bukan hanya ibadah antara kita dengan Allah, akan tetapi di situ ada muamalah, fikih muamalah, ada istilah itu fikih yang berkaitan hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Namun yang kita prioritaskan lebih dulu untuk kita sampaikan yaitu adalah hablum minallahnya kita. Yaitu berkaitan dengan ibadah salat, wudunya kita, ya, pemilihan air untuk wudu dan mandi seperti apa. Insyaallah secara perlahan dengan sabar, karena dalam menuntut ilmu ini ya harus sabar, harus istiqamah. Kata Sayyidina Ali, di antara syarat menuntut ilmu itu ada 11, di antaranya adalah tuluz zamani, panjang masanya. Belajar tu panjang masanya. Walaupun mungkin kita sebulan sekali saya ngisi di sini kabarnya ya, membahas fikih, tidak masalah, terpaut waktu yang lama, insyaallah saya akan coba sampaikan seringkas mungkin, namun insyaallah sepadat, isinya padat ya, insyaallah. Karena kalau kita bahas satu persatu memakan waktu yang lama ya, mungkin kita cepat lupa lah ya, insyaallah. Namun dengan segala keterbatasan yang Allah berikan kepada kita, ala kulli hal kita wajib syukuri. Yang teristimewa adalah kita duduk di dalam majelis ini, minimal hadiah dari Allah untuk duduk di dalam majelis ilmu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya malaikati ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku ampunkan mereka itu yang duduk di dalam majlis ilmu itu, yang duduk di dalam majlis zikir itu, aku ampunkan semuanya ya. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, di antara yang duduk di pengajian itu ada satu orang yang dia itu niatnya bukan karena engkau, niatnya cuman ya kebetulan lewat mampir, kebetulan habis salat subuh di situ ada pengajian, dia duduk penasaran misalnya pengen apa nih yang dibahas. Atau di antaranya ada juga yang tidak ada faham, ya Allah, walahu qad ghafartu, bagi dia juga aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kita duduk dengan sabar ya.
bangun subuh, ya, sebelum subuh kita bangun, datang dari rumah, sabar. Banyak orang tak tahu sabar, ya, lebih mentingkan tidur lagi lah, ya. Atau bangun, sholat di rumah, habis rumah karena ngantuk tadi. Sebenarnya ngantuk itu ada dua. Ada ngantuk yang memang tak bisa kita tahan, seperti ngantuk berat, kita begadang kerja malam lembur, ya nak. Kita tak bisa nih begadang, tiba-tiba suruh begadang. Habis subuh berat ya mata, maka boleh tidur kalau seperti itu. Tapi kalau tidur ngantuk-ngantuk yang wajar, ngantuk-ngantuk subuh yang masih bisa kita tahan, maka harus kita tahan. Karena Rasulullah sangat menekankan tuh habis subuh jangan tidur. Karena di waktu pagi Allah bagikan tuh rezeki banyak. Allah bagikan rezeki di waktu pagi. Nah, jadi kesabaran kita ini insyaallah dibalas sama Allah. Allah janjikan inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Apa kata Allah? Aku sungguh, kata Allah, akan aku balas tuh atas kesabaran mereka selama di dunia. Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Orang-orang yang bersabar di dunia, sabar dalam hal apa? Sabar dalam ibadah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini kan kita duduk di sini kan butuh kesabaran. Ya, nah, kalau mana yang tidak ada sabar, ya balik ngantuk. Balik, dengar dari rumah padahal sudah hadir di masjid misal. Kita tak boleh, tapi tak boleh juga suudzon kepada orang-orang yang habis sholat dia balik, tak boleh suudzon. Mungkin dia ada hajat, ada kurang enak badan, ya nak. Namun bagi kita dewek janganlah seperti itu. Bagi kita pribadi janganlah seperti itu. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama fikih di dalam kitab-kitab fikihnya umumnya mayoritasnya selalu mengawali bab pertama yang di dalam kitab mereka adalah bab air. Kenapa bab air? Karena air ini boleh dikatakan sebagai pokok dasar dari ibadat kita semua. Nah, kalau kita kan solat ya. Solat itu rasul ibadah, pangkal dari ibadah, kepalanya ibadah itu solat. Jadi orang kalau amal sodakoh rajin, puasa rajin, buat baik dia rajin, senyum dia rajin sama orang, ramah, tapi tak ada solat, maka bagaikan badan tak punya kepala. Kayak mana lah, badan tak ada kepala. Ada orang jalan depan rumah kita, ada badannya, tak ada kepala. Ya, macam mana? Aneh ya? Takut, mati. Sudah ada bernyawa badan ini. Nah, maka solat itu adalah bagaikan kepala pada badan. Maka kalau solat kita benar, insya Allah amal ibadah yang lain bakal benar dah. Insya Allah. Karena kata Nabi, yang pertama kali bakal dihisab adalah solat. Biarlah sodakoh kita sebulan 1 miliar. Biarlah masjid 1000 masjid kita bangun setiap tahun, misal. Ya, saking banyak duit, tajir melintir. Tapi tidak ada solat. Atau solat, cuma subuh beda. Zuhur rajin, asar rajin, maghrib rajin. Apalagi maghrib, enak maghrib paling banyak lah di mana-mana masjid. Isya rajin, ya. Tapi subuh kalah dia. Maka orang semacam ini, ya, walaupun ibadah yang lainnya banyak, percuma. Di mata Allah tak ada apa-apa dah. Kecil dah, tak ada nilai di mata Allah. Maka nanti yang perlu kita perhatikan adalah solat. Ya. Kata Allah, fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang salat. Siapa? Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Berat kepalanya. Ya, Nabi dalam Isra Mi'raj nengok ada orang yang dihempaskan kepalanya dengan batu. Dia menghempaskan batu itu ke kepala sampai hancur, utuh lagi. Siapa itu wahai Jibril? Itu orang yang berat kepalanya menjalankan salat. Sebenarnya kalau kita lagi tidur ya baring, bangun, kunci itu di kepala Kalau kepala lah tak angkat insya Allah. Cuman kalau kepala ini masih lengket di bantal, ya, jadi badan ini ngikut. Karena tak mungkin badan yang tegak baru kepala, tak mungkin. Pasti kepala dulu angkat kepala, insya Allah bangunlah tuh. Ya. Cuman yang mana yang parah lagi lah ngangkat kepala, nengok jam masih lama, masih 15 menit lagi azan, hidup lagi. Insya Allah bangunlah kayak. Iya kaget bangunnya jam 10. Ya, itu model-model semacam ini berdosa, haram ya, tidur lagi tuh lah bangun, ya, tidur lagi. Sedangkan dia tahu waktu solat ada dekat, haram dia. Ya.
Nah, jadi kembali lagi kepada salat tadi, harus perhatikan salatnya. Walaupun salat kita betul, tonggak-tonggit kita, salatnya betul, khusyuk dan sebagainya. Tapi ternyata wuduknya tidak ada betul. Atau wuduknya betul, tapi air yang dipakai ternyata dari bak kecil yang di situ ada tai cicak. Najis hukum air. Berarti dia wuduk pakai air najis, tidak sah wuduknya. Nak solatnya khusyuk, nak solatnya rapi pakaiannya, ya tak? Bacaannya bagus, tapi kalau wuduk dengan air najis, tidak sah wuduknya. Kalau wuduknya tidak sah, berarti solatnya tidak sah. Kalau solatnya tidak sah, ibadah lain akan diterima sama Allah. Makanya ulama-ulama fikih selalu membahas bab pertama ada air. Nah, sekarang kita harus tahu air itu ada berapa bagian. Air, ya, kalau dari segi hukum nanti. Nah, dari air itu sendiri, air yang suci mensucikan, dia suci, boleh diminum, boleh dipakai untuk aktivitas, dan mensucikan. Maksudnya bisa dipakai wudu, bisa mensucikan dari hadas besar untuk mandi wajib, ataupun bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Ya. Ada 7 air yang suci mensucikan. Selain dari 7 ini, bisa jadi suci tapi tidak mensucikan. Apa itu 7? Ya, nah, 7 air itu 3 dari langit. Air hujan. Jadi kalau hujan kita tampung dengan bak penuh, bak itu, air itu boleh diminum. Air hujan boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi wajib. Air hujan pertama. Kedua, yaitu adalah air embun, ya, embun pagi. Nampung embun, ya. Kata orang dulu, kalau mau cerdas anak kita pagi kasih minum air embun. Katanya Allah alam. Tapi ikhtiar apa? Embun itu melambangkan kebersihan. Mungkin airnya masih bersih tanpa polusi dan sebagainya. Jadi air hujan, air embun, air salju, turun salju di sini. Ya, di kampung ini turun salju. Wah, itu tanda nak kiamat waktu itu kalau turun salju. Turun salju lah. Ditampung salju itu kemudian mencair. Air salju itu suci mensucikan. Boleh pakai wudu dan sebagainya. Nah, itu 3 dari langit, 4 dari bumi. Jadi kan 7 tadi, 3 dari langit, 4 dari bumi. Yang dari bumi apa? Air sumur. Kita gali sumur, ya. Air sumur itu suci mensucikan. Walaupun sumur kita dengan sumur tetangga baunya agak beda. Sumur tetangga baunya tawar biasa, tidak ada bau. Tapi sumur kita agak bau. Namanya air sumur tetap suci mensucikan. Walaupun rasanya agak berbeda. Kecuali ketika kita gali sumur, baunya normal. Kemudian ada bangkai kucing atau bangkai apa masuk, berubah baunya. Itu beda lagi. Najis itu berubah sifat air. Sifat air ada 3. Ingat, bau, warna, rasa. Nah, kalau bau berubah, berarti tidak bisa pakai wudu. Atau rasa berubah, tidak bisa pakai wudu. Warna berubah, tidak bisa pakai wudu. Nanti itu pembahasannya. Jadi air sumur. Begitupun sumur bor. Ya, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau sumur saya ini digali di dekat septic tank orang? Septic tank tetangga di sana. Ya, kita gali sumur di sini. Pas kita gali sumur, agak bau. Mungkinkah air septic tank orang itu meresap ke bawah? Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Maka kita hukumnya apa? Hukumi secara zahir. Secara zahir kita tidak tahu pasti apakah bau ini karena septic tank orang atau bukan. Ya, yang jelas kita bukan gali di septic tanknya, gitu kan? Kita gali di tanah kita lah. Maka hukum air itu suci. Hukum itu suci. Ada orang bingung tuh, ya tak? Bau, Ustaz. Bisa jadi karena itu, kata siapa? Tahu dari mana? Pastinya beda. Nah, jadi kalau tidak tahu secara pasti, kita hukum secara zahir. Hukumnya suci, hukum asal air sumur suci. Kemudian air laut. Tadi 4 ya. Sumur, air laut. Air laut walaupun beda dengan air sungai tawar, laut asin. Itu memang sifat air laut. Ya, sifat air laut asin. Jadi walaupun dia asin, ya, maka boleh dia dipakai untuk wudu, bersuci. Kita ke laut, lagi junub, ya, mimpi basah. Kebetulan kita lagi di resort, ya, pinggir laut. Subuh nih, nak sholat subuh, nak mandi, ya, langsung menyebur ke laut.
Nyebur ke laut, diam di dalam air sebentar, niat aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Atau aku niat mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Diam sebentar, yang penting seluruh badan kita masuk ke air. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Keluar, sah. Tak perlu lagi wuduk, langsung sholat. Ya. Karena di dalam, kalau kita mandi wajib ataupun wuduk dengan menyelam, maka tak ada tertib. Kalau kita biasanya kan wuduk kan basuh wajah dulu, tangan dulu, ya. Wajib tertib itu, wajib. Tapi kalau kita berendam, ya, masuk dalam air, kita niat wuduk, aku niat wuduk karena Allah Ta'ala. Maka di dalam air itu tak mesti kita nak ngusap muka. Rata. Satu keadaan wuduk itu tidak wajib tertib, tidak wajib tersusun dan sebagainya, yaitu ketika kita sedang nyelam. Nah, tapi kan jauh lah, kita tak ada dekat sungai, tak ada dekat laut. Ini seandainya, ya tak? Jadi air laut itu suci, mensucikan. Jadi perkara mandi wuduk dengan cara menyelam tadi itu enggak ada babnya di bab wuduk. Air sumur, air laut, air sungai. Nah, air sungai, walaupun warna sungai itu beda dengan air kita umumnya, warnanya butek sungai, atau sungainya itu ya tadi biasanya warna kuning, ya, maka hukumnya tak suci karena memang sifat air sungai kayak gitu. Atau kita nengok ada danau, ya nak. Danau ini asin tidak, keruh tidak, jernih. Maka memang sifat air danau seperti itu. Maka hukum danau itu seperti sungai. Ya nak. Kalau danau itu yang namanya danau itu pasti dia luas, ya nak. Dan jumlah airnya banyak, maka hukumnya suci, mensucikan juga. Kemudian mata air, ya. Sungai, sumur, laut, sungai, mata air. Ma'ul ain, mata air. Jadi mata air di pegunungan atau di kampung gitu nemu mata air, maka hukumnya suci. Tapi begitupun sumur bor, ya, sama dengan sumur-sumur biasa. Karena itu air dari dalam. Jadi itu air dari segi jenis. Nah, 7 air inilah yang bisa dipakai bersuci. Selainnya tidak bisa. Selain 7 ini air apa? Air kelapa. Boleh tak wuduk pakai air kelapa? Air kelapa suci. Boleh diminum. Kalau nak dimasak boleh. Tapi tak boleh pakai wuduk. Mana boleh orang air dado. Tapi kita punya batang kelapa, ya tak? Belahnya kelapa banyak, pakai wuduk air kelapa tak boleh. Karena air kelapa bukan berasal dari 7 tadi, sumber tadi. Nah, 7, ingatlah 7 sumber tadi. 3 dari langit, 4 dari bumi. Baik. Air apa lagi? Air teh. Ini air, ini suci. Air ini dari sumur, dimasak. Suci, mensucikan. Tapi karena campur, masuk teh, berubah tak sifatnya? Berubah. Sifat warna, sifat rasa, sifat bau, berubah. Atau air gula, air putih biasa masukan gula, berubah. Apa bau berubahnya? Rasa, bau, warna tak, ya? Bening, ya, atau air garam. Nah, yang jelas salah satu dari 3 itu berubah, maka hukumnya berubah. Yang tadi suci mensucikan menjadi tidak mensucikan. Kemudian air dari segi hukum. Nah, air dari segi hukum pertama yang tadi kita sudah ketahui itu adalah air suci pada zatnya dan dapat mensucikan yang lain. Seperti tadi itu 7. Kemudian ada lagi air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan, atau dalam kata lain air musta'mal. Ya, musta'mal itu artinya sudah dipakai, sudah dipakai bersuci, itu musta'mal. Namun ada air yang dia tidak dipakai untuk bersuci, tapi hukumnya menduduki kedudukan musta'mal. Ya, dalam kata lain air suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Ya, begitupun air yang sudah dipakai bersuci. Air yang sudah kita pakai untuk basuhan wudu, maka jangan kita pakai lagi untuk kedua kali. Ya. Nah, tapi basuhan wudu ini kan ada 3. 3 kali wajah, 3 kali tangan, 3 kali kepala, usap, 3 kali kaki, ya, 3. Nah,
Dari 3 basuhan wajah, yang wajib tu basuhan pertama. Basuhan wajib tu pertama. Adapun basuhan kedua, ketiga, hukumnya sunnah. Kalau kita tidak basuh kedua, ketiga, tidak ada apa-apa. Yang penting basuhan pertama. Syarat basuhan pertama, rata seluruh anggota wudu. Kita nuang 1 ember lah kita tuang, atau 10 gayung kita tuang, kita siram ke wajah. Tapi bagian wajah sini tidak ada basah, belum dihitung 1. Belum dihitung 1. Dihitung 1 basuhan ketika anggota wudu sudah rata. Nah, wajah tu ini nah, dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Itu wajah. Nah, sini bukan wajah. Makanya bapak kalau lihat istrinya pakai jilbab, ininya nampak, ingatin. Naik ke dikit jilbab tu sampai dagu. Karena ini aurat. Bawah dagu ni aurat. Ya. Itu wajah. Dari sini, dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Kemudian lebar wajah dari anak kuping kanan ke anak kuping kiri, itu wajah. Ya. Nah, jadi inilah wajah nih. Ketika kita membasuh rata, itu 1. Basuh lagi rata, 2. Basuh lagi rata, 3. Nah, itu cara hitungan 3 basuhan itu. Jadi jangan kita, yang penting lah nyiram 1, 2, 3. Padahal ini belum basah. Ada anggota wudu atau di wajah itu belum kena air, maka basuhan wajahnya belum sempurna. Nah, air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib, paham ya? Berarti air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib, maka hukumnya mustakmal, hukumnya tidak bisa dipakai lagi untuk wudu. Dalam kata lain, kalau kita wudu, air wudu tu yang pertama, basuhan pertama jangan ditampung. Kalaupun ditampung, ingat itu tak boleh pakai wudu. Basuhan kedua, ketiga, basuhan sunnah boleh dipakai ditampung lagi untuk air wudu, boleh. Yang tak boleh tahu apa? Air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib. Nah, itu hukum air yang kedua. Kemudian ada air ya yang makruh kita gunakan untuk wudu. Boleh. Tapi makruh, air mendidih. Siapa nak wuduk pakai air mendidih? Limbat lagi segan wuduk pakai air mendidih. Boleh tak pakai air mendidih? Secara hukum boleh, sah misalnya. Tapi makruh. Kalau itu mendatangkan mudarat, melepuh kulit, haram hukumnya. Haram. Makanya sebagian ulama mengatakan, mohon maaf kalau orang yang dulu pernah bertato, dia mau tobat. Ada cara simpel untuk menghilangkan tato, setrika badannya. Boleh tak? Boleh, tapi haram. Walaupun cepat. Kenapa haram? Menyakiti badan. Zalim pada diri sendiri. Sedangkan ada cara terhalus sekarang dengan laser. Ya, laser. Mahal biayanya, wajib nabung. Tato wajib dihilangkan. Wajib nabung. Walaupun mampunya sehari 2.000 wajib dia nabung setiap. Kalau tak ada nabung, haram. Kenapa? Tabungannya itu berikhtiar untuk cepat menghilangkan tato ini. Kata kawan, tak usahlah, simpel-simpel beda apa-apa, tahan sakit, setrika taruh sekali, habis. Wah, pertama menzalimi, kemudian mendatangkan bekas buruk jadi. Jadi kita ni nak berbuat baik, ada caranya di dalam syariat. Jangan serta-merta aku nak ibadah, tapi menzalimi diri kita, ya. Sama seperti orang yang mau solat, dia mau solat sunnah, ya. Mau solat sunnah, kan Allahumma shalli ala Muhammad. Dia mau solat malam sebanyak-banyaknya, macam Nabi sampai lututnya berdarah. Wah. Ya, sampai kakinya itu memerah. Rasulullah. Dia ini tidak pernahnya ibadah kayak gitu. Nak langsung banyak. Tak boleh. Kenapa? Nanti timbul rasa malas. Jadi syaitan itu, Bapak Ibu, syaitan itu tidak selalu mengajak kepada keburukan. Syaitan itu tidak selalu ngajak kita berbuat buruk. Ya, kadang syaitan mengajak kepada kebaikan, tapi di dalamnya ada keburukan. Tak pernahnya kita bantu orang dengan jumlah banyak, kemudian dibujuk sama syaitan. Ayolah kau, wah, langsung semangat tuh. Langsung mengeluarkan duit banyak. Sudah duit banyak dibisik sama syaitan. Nah, kebanyakan kau bagi.
Kebanyakan kau bagi. Habislah kau. Sudahlah jadilah, kata syaitan. Sekali tu. Padahal sedekah tu bukan sekali seumur hidup. Ya? Dan kata syaitan, ingat dia pula dapat duit kau tu banyak. Ya, terpecil di dia pula. Kau ngasih duit banyak. Ingat tu. Dia berhutang budi sama kau. Wah. Syaitan ngajak baik. Sudah kita berbuat baik, diselipkannya tu. Niat-niat buruk. Nah, jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan. Makanya namanya ibadah ni perlahan. Ada jenjangnya. Kita naik tangga dari bawah ke sini. Mana bisa sekali langkah langsung ke atas. Dari anak tangga pertama. Kalau orang baru pertama kali seumur hidup naik tangga, baru nginjak tangga pertama, ya Allah, jauh ni, banyak lagi anak tangga. Tapi pelan-pelan sampai ke atas. Nah, begitu pula ibadah kita. Kata Nabi SAW, yang sedikit tapi didawamkan itu lebih baik daripada banyak tidak bisa didawamkan. Atau dalam hadis lain, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiquhu, kata Nabi. Sedikit yang kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu tak mampu untuk bersyukur. Sedikit yang kita lakukan tapi istiqamah lebih baik daripada sekali banyak tapi putus tengah jalan. Ya, banyak tu orang lagi semangatnya rajin yang ibadah, tiba datang malasnya, liburnya setengah tahun. Ya, lagi semangatnya tu ke masjid, wah, sehari, 2 hari, seminggu tahan. Datang malasnya setengah tahun. Ya. Kadang tu datangnya cuman Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, solat istisqa kalau lagi kemarau. Ramadan 2 hari pertama sama pertengahan lah. Ya, nak dekat-dekat nuzul Quran, ya. Kata malaikat, budak ni langganan katanya di catatan aku. Pahala solatnya masjid cuma pahala solat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itulah nak diandalkan, ya Allah, bagi aku surga yang tertinggi. Malu kata malaikat, malu katanya. Ibadat kau sedikit minta surga paling besar. Macam manalah? Kita ni gaji nak besar. Gawe nak ringan. Bikin perusahaan dewek ya. Kalau kita masih ngikut sama orang, patuhlah sama aturan. Makin kita rajin, makin besar gaji kita. Ya, kalau gawe nak malas-malasan, gaji nak besar, itu kacau. Nah, itulah ibarat ibadahnya sedikit, minta balasan banyak. Tapi ingat, sedikit yang kita lakukan ikhlas karena Allah, memang lillahi ta'ala, sedikit tu, ya. Memang itulah kita mampu. Misal kita sedekah, kita tak bisa kayak orang banyak, sedekahnya tak banyak. Kita bisanya sehari, seminggu tu 2.000, itulah mampunya kita. Tapi ikhlas memang dari hati. Itulah kemampuan, itulah keikhlasan. Ikhlas dari hati. Maka Allah akan kasih dia balasan yang besar. Allah kasih balasan yang besar. Dalam satu kitab Tazkirul Mustafa disebutkan satu riwayat hadis, pahala memaafkan orang. Ya. Jadi dalam di situ Rasulullah menceritakan kepada sahabat, wahai sahabat, nanti di akhirat ada orang menuntut balas kepada kawannya. Menuntut balas kepada kawannya. Ya Allah, fulan bin fulan ni dulu menzolimi saya, menyakiti saya, mengambil hak saya, menjatuhkan martabat saya, menfitnah saya, macam-macam. Saya nuntut balas. Saya nuntut balas. Kata Allah, ambil pahalanya. Tak ada lagi nak dibayar. Kalau lagi di dunia, ngambil hak orang bisa bayar pakai duit. Bayar. Tapi kalau di akhirat, tak ada lagi duit. Rupiah tak berlaku, dolar tak berlaku di akhirat. Yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, ambil pahalanya. Dia ambil pahala tadi. Wah, ladas ni. Ni yang terzolimi semasa di dunia, ladas. Rasa kau katanya. Dulu di dunia aku tak berani melawan, aku lemah, orang miskin, kau orang kaya. Kau enaknya menjatuhkan martabat aku. Di dunia aku ni nahan hati, nak bersuara dikit tak bisa, ya. Itu biasanya di dunia. Kalau kita tak ada punya, Pak, payah nak dia dengar suara kita. Kalau orang kaya, wah jangan. Asal nak rapat, wak tu belum datang, wak haji tu, tunggu wak haji tu datang. Apa kata wak haji tu? Kenapa? Duit sama dia. Karena kalau dia rasa sudah, kata wak haji tu, ya wak haji tu setuju. Duit paling banyak duit.
Orang kaya. Cuba kalau kita susah. Si anu lah, kaget lah, biarlah dulu kita jalan lah dulu. Wah, dunia, manusia ni kadang nengok dari itulah harta, kekayaan. Padahal itu semua dunia, apa namanya, kata Sayyidina Ali, radina kismatal jabbari fina. Kami ridha katanya dengan pemberian Allah kepada kami. Lana ilmun wali a'da'i malu. Kami dikasih sama Allah ilmu. Ini kemuliaan kita menerima ilmu, Pak. Kita duduk di majelis ilmu ni, kita dapat ilmu. Saya menyampaikan ilmu, Bapak menyerap ilmu, Ibu menyerap ilmu. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Lana ilmun wali a'da'i malu. Kami dapat ilmu, tapi bagi selain kami, musuh-musuh Allah, dia dah dapat ilmu agama. Dia cuma dapat harta, Pak. Ya. Fa innal mala yafna'an qarib. Sesungguhnya harta yang dimiliki oleh orang lain itu akan habis dalam waktu singkat. Bentar be habis. Bentar ya. Banyak kan gitu, orang tuh, dia mau gaji hari ini. Tak sampai minggu depan lah habis duitnya. Bingung dia, Allah kemana be duitnya? Bayar ini, bayar itu, makan ini, makan itu. Lupa dia, tiba-tiba habis. Fa innal mala yafna'an qarib. Harta akan habis bentar lagi. Wa innal ilma kanzun la yazalu. Akan tetapi ilmu, kata Sayyidina Ali, adalah harta yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Nah, kita Bapak Ibu menyerap nih apa yang saya sampaikan walaupun sedikit. InsyaAllah yang sedikit itu diridhoi Allah, sampai mati akan diingat. Sampai mati akan diingat. Kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata beliau, habbah idza barakal maula tulaqil hubub. Satu yang kita dapat tapi diberkahi sama Allah, satu ni akan berkembang biak menjadi banyak. Kita dapat ilmu sedikit, yang kita dapat yang kita bisa resap dari pengajian 1 jam ni cuma sedikit. Tapi Allah berkahi itu. Maka dari itu akan berkembang tuh. Allah kasih pemahaman-pemahaman lain. Itu namanya ilmu ladunni namanya. Nah, apa namanya? Allahumma shalli Muhammad. Jadi dengan kita duduk di sini nih, ya, akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Ya, jangan pernah kita bosan. Jangan pernah kita bosan duduk di pengajian. Jangan pernah bosan kita malas rasa duduk di pengajian, kan? Ya, kapan lagi pengajian yang masih sebulan lagi misalnya ketemu. Tidak apa-apa, masih sabar. Ya. Terus istiqamah, jangan pernah putus asa, ya enggak? Sabar. Baik. Kembali lagi pada air tadi. Jadi ada air yang makruh, ya, air terlampau panas, kemudian air yang terlampau dingin. Ya, air yang terlampau dingin. Kalau air yang terlampau dingin, air baru keluar dari kulkas, masih dingin ya. Maka kalau kita pakai wudhu boleh, tapi rasanya sakit tak kulit? Sakit, air terlalu dingin, ya, sakit. Maka makruh pakai air yang terlalu dingin. Sedang-sedang ya. Kemudian ada lagi air najis, ya, air najis. Air najis ni ada 2 macam. Ada memang najis dari asalnya. Air kencing, ya tak? Nah, air kencing najis dari asalnya. Darah najis, cairan najis, nanah, ya, najis. Kemudian ada air yang asalnya tidak najis. Kemudian kena masukan najis jadi najis. Air yang sedikit kemudian kejatuhan najis walaupun setitik, sekalipun bau, warna, rasa, sifat tidak berubah, maka hukum air itu najis. Air sedikit. Nah, kita harus tahu air sedikit ni kayak mana batasannya. Air yang sedikit, ya. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 217 liter. Air yang kurang dari 217 liter itu namanya air sedikit.
Kalau 217 liter ke atas, itu namanya air banyak. Atau dalam kata lain, air 2 kulah. 2 kulah. Jadi, kuncinya itulah, 217 liter. Itu 217 liter ke atas, itu air banyak. Nanti kita bahas soal air banyak. Air yang kurang dari 217, itu namanya air sedikit. Ada bak, isinya 200 liter. Muatannya 200 liter. Jatuh tai cicak, masuk. Tai cicak kan najis. Kita nak wuduk, tengok nah ada tai cicak. Bak ni penuh. Kita tahu daya tampung bak ini 200 liter cuman. Maka hukum air dalam bak itu najis. Najis. Makanya kalau kita di rumah, bak kita itu daya tampungnya tidak sampai 217, kasih tutup. Nah, cicak ni padek, Pak. Ya. Entah macam mana kita lah pakai pelapon segala macam, masih betul ada kotoran binatang. Maka dikasih tutup. Jangan repot nak buka tutup, tak apa-apa repot. Yang penting kita tak ada pening lagi, air banyak agak dibuang. Tak bisa digunakan kadang najis, nak pakai minum najis walaupun dia bersih. Tengoknya tu, bau bagus, warna tak ada berubah, rasa tak ada berubah, tapi air itu kan kategori air sedikit, kejatuhan najis. Kebanyakan di mana? Masjid, musala, WC-WC-nya tu galak nanggung-nanggung. Ya tak? Embernya kecil nian, ya Allah pendek. Klosetnya tinggi. Ngomong kalau orang buang air besar, jatuh ya. Bola tu jatuh, air kloset tu mercik. Siapa yang tahu masuk situ? Berpotensi tak? Berpotensi. Atau dia kencing, orang kencing, kena kloset. Nombor kloset itu kan pasti dia pecah, mercik. Makanya paling tidak ikhtiar kita pengurus masjid ataupun musala atau langgar, kalau klosetnya itu jongkok, ya, maka ember itu tinggi. Embernya tinggi, tak tahu kerannya bawah. Itu jangan lupa kerannya ditinggiin juga. Tambah pipa, ditinggiin. Kenapa? Otomatis kan kalau orang buang hajat kan jongkok. Kalaupun dia mercik, numbur dinding ember. Agak orang payah, biarlah payah. Yang penting kita berikhtiar, Pak. Berikhtiar. Tapi kan kaget ada orang kencing tegak, dosa kita urus, dosa kita pening mikirkan itu. Yang penting kita lah berikhtiar. Tapi kalau kita tak ada ikhtiar, kita asal-asalan kita nanggung dosa. Banyak kan orang tu tak ada tahu hukum, air ember kecil, dia rosetnya tinggi dikit. Di situlah dia pakai isnya. Air najis sekali kena bajunya, kena celananya. Air najis. Itulah dia pakai solat. Tak sah. Siapa yang bikin ini? Pengurus masjid. Belinya nanggung, takut duit habis. Takut duit habis. Pak, masjid ni bukan punya kita pribadi. Duit masjid habis, Allah panggil tu. Allah datangkan tu orang-orang kaya ngasih. Yang penting kita rajin umumin. Pengeluarannya sekian, sisanya sekian. Kita butuh ini dan itu. Ada be orang. Jangan apalah nak disimpan-simpan. Ada orang tu kadang berbangga-banggaan. Berapa kas duit ke masjid kamu? 5 juta. Oh, kami 20 juta. Kami 20 juta. Ya Allah, bangga. Di mana Jogja ya? Apa di mana? Masjid yang 0. Jogokarian. 0. Setiap Jumat kasnya 0. Kemana? Memang digunakan untuk makmur masjid. Digunakan. Ya tak? Kalau dia pakai AC, dihidupnya AC-nya. Ya tak? Ini AC banyak, orang nerima, nyumbang AC. Nerima. Wah, terima kasih. Tapi tidak pernah dipakai. Sampai rusak. Nanggung dosa yang nerima itu. Kalau memang sekiranya tak mau mikir duit listrik, bilang, Pak mau nyumbang untuk ini ya, AC ya. Kami takutnya tak terpakai. Coba kalau AC-nya lah Bapak beli, coba ke masjid yang sana itu aktif tu pakai AC. Kasih sana baik. Mohon maaf, kami bukan tak nerima. Takut tak terpakai. Nanti kami berdosa, Bapak tak dapat pahalanya. Kalau Bapak belum beli AC, kami butuh ini Pak. Enak duit AC-nya dialokasikan untuk ini. Mantap, seperti itu. Ya, asal nerima-nerima, terpakai idak, apa? Wah, biar bagus. Masjid sana full AC. Panas.
Pakai cuma di mihrab bae. Ya. Sawangan rusak. Makanya jadi pengurus masjid ni pahalanya besar. Tapi potensi dosa lebih besar juga. Ya. Nahan-nahan duit. Apa nak nahan-nahan duit? Beranak tak juga duit tu. Ada orang tu seritnya nak mengeluarkan duit masjid. Untuk pengajian lagi serit. Mikirkan. Nak ongkos ini, ongkos itu. Masya Allah. Ada mikirkan. Mic-nya kami baru beli. Agak rusak. Pengajian seminggu sekali. Kok bisa rusak mic karena seminggu sekali? Hati-hati. Ya. Ada pula di apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia di Instagram, jenazahnya si mayit, ya, jenazahnya memendek karena semasa hidup suka motong bansos. Ada pula macam itu. Ya, ada istilah itu, siapa yang baik kuburannya luas, ya, lapang. Nah, bisa baik. Ya, tak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu air yang sedikit. Jadi kalau air banyak. Jadi kalau air sedikit, jadi kalau kurang dari 217 liter, kalau terjatuh najis, walaupun 3 sifat tadi tidak berubah, maka hukumnya najis. Nah, sekarang kalau airnya banyak, 217 atau ke atas, itu air banyak. Jatuhlah bangkai kucing di situ, tapi kalau bau, warna, rasa tidak berubah, hukumnya tetap suci. Ambil bangkai kucing, buang. Bau tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah, suci dia. Karena apa? Air banyak, 217 liter. Nah, itu kita harus tahu juga. Nah, makanya kita kalau nak wuduk sekali lagi di rumah, ya. Ada orang tuh di rumahnya itu air mandinya itu pakai drum yang warna biru. Ya, drum yang tinggi itu warna biru. Nah, dia nampung pakai itu. Itu rajin-rajin ditutup. Habis mandi ditutup. Ya, nak mandi ya dibuka, gitu kan? Karena kita tak tahu, cobalah tutup. Besok tengok pasti mungkin ada sikot 2 tai cicak, tak apa di situ. Ada ya, aman tertutup. Coba kalau tak ada tertutup. Masuk tai cicak tu dalam, siapa yang tahu? Nak tengok air penuh. Gelap dalam. Ikhtiar, perlu ikhtiar. Macam kita nak duit banyak, perlu kerja, perlu ikhtiar. Tak bisa nak duduk ngarapkan bangun tidur, nyurungkan tangan bawah bantal langsung dapat duit. Bukan wali kita ni. Bukan wali, lagi dukun lagi nyari duit. Dukun lagi nyari duit. Menggandakan uang. Ya, kalau dia nak duit, bayar tak? Minta gandakan duit dah. Bayar, logikanya kalau dia bisa gandakan duit, ngapa dia nak nerima orang? Untuk dia dewek Ada kadang manusia ni diloloi. Imannya kurang. Kenapa? Karena manusia ni ya, kebanyakan yang lemah-lemah iman ni, ya, Allah tu selalu terakhir. Dapat masalah. Ketika dapat masalah, yang teringat saya bukan Allah. Paman aku jenderal. Aku kenal sama wali kota. Aku kenal sama bupati. Aku kenal sama gubernur. Aku kenal sama kepala dinas ini, kepala itu. Ini. Datang si kok dak nolong. Si kok dak nolong. Percuma punya banyak kenal kawan, pejabat, orang kaya, dak ada yang bisa nolong. Ya Allah, baru ke Allah. Untunglah Allah ni Maha Kasih, Maha Rahman. Ya tak? Walaupun Allah selalu diterakhirkan oleh dia, Allah masih kabulkan hajat. Ud'uni astajib lakum. Minta kata Allah sama aku kabulkan doa itu. Alhamdulillah, Pak. Cuba kalau Allah ni hitung-hitungan sama kita. Wah. Tak tukang kita nak tidur, mikirkan bayar. Kalau Allah bilang, kau bayar sekali nafas tu 3.000 Sekali nafas 3.000. Tu salah 3.000, 2.000 macam parkir. Berapa kali nafas kita? Narik 2.000, ngembus 2.000. Tak usah dihitung. Ada malaikat ngitungnya, langsung tertulis depan rumah hitungannya. Kau kemarin bernafas sekian, tagihannya sekian. Macam mana?
Cuma-cuma Allah kasih. Cuma-cuma Allah kasih. Tapi kenapa masih tidak bersyukur? Hawa nafsu tadi. Ya, hawa nafsu. Jadi kalau kita bertawakal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan itu akan segera datang. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim, ya, dalam satu kitab, ketika Nabi Ibrahim tidak dibakar oleh Raja Namrud, datang malaikat, ya, bilang, wahai Ibrahim, nak aku tolong tak? Biar aku matikan kalau musuh ini, tak jadi bakar kau. Aku tak butuh pertolongan kau. Yang aku harapkan Allah. Ya tak? Ketika dalam keadaan genting, Allah. Itulah tadi. Kita kalaulah kepepet, ya tak? Kata Ustaz Salahuddin semalam di pengajian, kalau kita lah terpepet, hantu Pirau ni yang datang nolong, kita berterima kasih. Jin datang nolong kita, terima kasih. Ni Nabi Ibrahim, bukan jin yang datang, malaikat nak nolong. Bisa malaikat Jibril nanti Raja Namrud tu mati. Bisa. Apa kata? Tak, aku tak butuh pertolongan kau, aku butuh Allah. Ya nar, kata Allah, wahai api, kunu bardan, jadilah kau dingin. Menyelamatkan Ibrahim. Berkobar api, Pak. Kayu untuk mesakkan api itu habis terbakar, gosong, jadi abu. Tapi Nabi Ibrahim dingin. Nabi Ibrahim, wah, penting Raja Namrud. Orang ini dibakar bukan panas, api dia gosong, jadi debu, abu, dia kedinginan. Minta selimut tak? Tak ada ya, tak ada minta selimut. Kedinginan Nabi Ibrahim, makin dibakar, makin dibesarkan, makin dingin. Logika apa? Kayu habis, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Siapa yang bikin? Allah. Kenapa? Karena sebelum terbakar dalam keadaan terpepet, yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Makanya kita, apapun keadaan kita Allah, ya. Ikhtiar jalan, tetap ikhtiar kerja, ya. Tapi Allah semata-mata penolong kita. Jadi itu air najis, kembali kepada pembahasan kita. Jadi air itu ada air suci mensucikan, ada air mustakmal, ya, suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air yang makruh, kemudian ada air najis, dan air yang mutanajis. Apa mutanajis? Air yang tadinya suci, kemudian kena najis menjadi najis. Di sini ada pertanyaan. Ya, Pak. Sunahkan sebelum tidur itu berwudu. Ada ulama mengatakan niatnya khusus, ya. Niatnya aku niat wudu, sunnah sebelum tidur. Aku niat wudu, sunnah sebelum tidur. Wudu ini tidak bisa dipakai sholat, tidak bisa dipakai megang Quran, dan yang membatalkannya hanya berhubungan badan. Ya, wudu sebelum tidur, niatnya aku niat wudu, khusus sunnah sebelum tidur. Yang membatalkannya kata ulama hanya berhubungan badan. Nyentuh istri dan sebagainya, kentut dan sebagainya, itu tidak membatalkan wudu tersebut. Jadi tidak perlu ngulang lagi wudu. Ya tak? Kalau kita wudu, ya tak? Kalau wudu seperti biasa, aku niat wudu mengangkat hadas besar, ya. Boleh aku niat wudu untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil, ya, karena Allah Taala. Tidur, boleh. Empat bini nak malu, jangan abang ada wudu. Merajuk, ribut, ya tak? Padahal bersentuhan suami istri itu pahalanya lebih besar dari wudu. Makanya wudu, aku niat wudu. Pengantin baru. Aku niat wudu sunnah sebelum tidur. Ya, aku niat wudu sunnah sebelum tidur. Niatnya seperti itu. Ngadap kah? Ngadap kanan. Kita di sebelah kanan bini. Kita ngadap kanan, bini ngadap kanan. Macam kereta api ngadap. Sesekali noleh ke samping boleh, berhadap-hadapan, ya tak? Tak apa-apa. Sudahlah ngantuk nian, nak tidur baru ngadap kanan. Ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Ada lagi? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, dompeng. Taib. Iya.
Eh, Jadi air sungai, kalau kayak saya ke Batangasai, ya seberang di Sarolangun, katanya Ustaz ini kalau Ramadan jernih airnya, karena orang tidak ada aktivitas dompeng, enak. Nah, cuman ini karena ada dompeng, ya, tanah itu terangkat dan sebagainya, jadi dia menguning, ya, keruh. Maka apakah hukumnya tetap suci mensucikan? Hukumnya tetap suci mensucikan. Karena yang menyebabkan yang berubah itu bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang najis dari tanah dan sebagainya. Bukan sesuatu yang najis. Dan itu sifatnya itu ya, kalau air itu kayak tadi kan katanya kalau tidak ada dompeng, air keruh itu hilang. Ya enggak? Tanah tadi bercampur menyebabkan itu, jadi dia turun. Berarti sifatnya itu tidak yang menyebabkan berubah itu suatu saat dia bakal bisa hilang dengan sendirinya, dan itu suatu yang suci, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Jadi kalau kita tinggal di daerah-daerah dompeng, jangan khawatir, wudu, mandi segala macam di situ tetap suci, boleh pakai wudu, boleh pakai mandi wajib. Sama seperti air, kita punya kolam ini suci mensucikan, bersih airnya, biasa kita pakai wudu. Kebetulan di atas ini ada batang rambutan. Banyak daun-daunnya kering jatuh daun kering tadi. Dan jatuh. Berubah warnanya, jadi agak kecoklatan. Karena banyak daun kering jatuh. Apa hukumnya? Hukumnya tetap suci mensucikan. Kenapa? Karena air itu berubah karena dua hal. Kalau dia berubah karena sesuatu yang larut, tidak bisa dipisahkan dan tidak memungkinkan untuk dipisah, seperti gula, air kemasukan gula, air kemasukan garam, air kemasukan kopi, tidak bisa lagi kita pisahkan. Larut di dalam air. Ya, nak didiamkan macam mana dia tidak akan berubah. Ya, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada lagi air yang berubah karena sesuatu yang tidak larut, seperti lumut, tuhlub, dalam kitab fikih disebut tuhlub. Ya, seperti lumut. Kemudian, jadi kalau wadah itu atau tempat itu banyak lumutnya, jadi airnya berubah jadi hijau misalnya karena lumut. Berubah, baunya agak berubah karena lumut. Ya, dan yang menyebabkan berubah itu sesuatu yang pada dasarnya tidak larut pada air. Maka hukumnya tetap suci mensucikan. Selama lumut itu bukan kita yang naruh, memang datang sendiri. Begitupun kalau air itu berubah karena daun-daun kering. Ranting-ranting banyak jatuh, jadi berubah warna kuning airnya. Nah, kita tengok berubah memang, tapi sebab berubahnya kenapa? Karena sesuatu yang tidak larut pada air, pada dasarnya. Maka hukumnya tetap suci mensucikan. Kecuali kita yang meletakkan, buang daun kering, buang ranting di situ, kemudian berubah. Berarti karena usaha kita, karena perbuatan kita, air itu menjadi berubah. Maka hukumnya tidak suci mensucikan. Nah, adapun dompeng itu ya, itu kan memang orang aktivitasnya di situ, dia gali dan sebagainya. Berbeda dengan disengaja dia letakkan untuk berubah. Tidak. Itu karena dampak daripada pekerjaan dia, tidak ada masalah. Tetap boleh pakai untuk wudu dan juga mandi. Coba. Ada lagi? Tanda-tanda seorang itu bersyukur, yaitu jadi bersyukur ini bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, tanda syukur juga kepada Allah. Tapi wujud lain daripada bersyukur adalah ketika kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita mendapat nikmat, sehat badan, dan badan ini digunakan untuk kebaikan, maka itu bersyukur. Tapi ketika orang sakit, kemudian sehat badannya, dia ucapkan alhamdulillah, syukur. Tapi habis itu dia tidak ibadah, tidak ingat kepada Allah, tidak digunakan tubuhnya untuk beribadat kepada Allah, maka dia bukan orang bersyukur. Allah sudah kasih nikmat, kemudian dia kufur kepada nikmat itu, bukan bersyukur. Jadi, dalam kata lain, tanda orang itu bersyukur, dia selalu mendawamkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia senang, dia tingkatkan ibadahnya. Di saat dia susah, dia dapat musibah, ibadah yang sudah itu, yang meningkat itu tidak berkurang. Stabil.
paling tidak stabil kalau tidak bisa meningkat, ya. Nah, itu salah satu tanda bersyukur. Ya. Lagi? Ibu-ibu ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau orang mandi tidak pakai basahan? Baik. Mandi tidak pakai basahan atau artinya telanjang, ya. Nah, aurat, ya. Aurat kita di saat kita sendiri adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Di saat kita sendiri, aurat kita adalah di depan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu aurat di saat sendiri. Kalau aurat di depan orang yang lain bukan mahram kita, bagi laki-laki dari pusat sampai lutut. Bagi perempuan seluruh tubuh dan kecuali wajah dan telapak tangan. Di depan orang lain yang bukan mahram. Nah, di saat kita sendiri, ya, aurat kita adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Maka hendaknya kalau mandi, tutuplah paling tidak, mohon maaf, pakai celana dalam, nutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalaupun dia terbuka, ya, tidak ada yang melihat, maka tidak sampai kepada haram, namun makruh. Makruh telanjang badan, ya, telanjang dalam keadaan sendiri, makruh. Makanya hendaknya kalau mandi pakai basahan, ya, nak. Standby itu basahan. Kayak kebiasaan, tak pakai basahan. Tiba pergi ke dusun, sungai, lepas segala, tengok sedati orang, lepas segala. Tak tahu ada orang dompeng dari jauh tengok. Cuman direkamnya viral kayak kacau. Lagi. Kuat. Nganten baru ni aman tak? Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insyaallah dengan pertemuan singkat ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah berikan kita manfaat dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita dan Allah berikan kesabaran. Insyaallah Allah izinkan kita berjumpa lagi, membahas lagi, melanjutkan apa yang perlu kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya, kalau Allah izinkan bulan depan, bab wudu lagi, ya. Bab wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu, hal-hal yang makruh dalam wudu, banyak, ya, insyaallah. Pelan-pelan, perlahan, namun insyaallah pasti. Niatkan, Pak. Jadi dari sekarang niat, ya Allah, kalau Engkau panjangkan umurku sampai pengajian berikutnya, aku mau hadir, ya Allah. Niatkan. Kalau umur tak ada sampai, belum sampai bulan depan kita meninggal, maka Allah tetap catat kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Kata Nabi, man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Kalau dia meninggal, berarti meninggal di jalan Allah. Makanya orang meninggal dalam menuntut ilmu itu adalah syahid akhirat. Di akhirat dia masuk golongan para syuhada. Ya, dapat ampunan Allah, masuk syurga tanpa dihisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha tahlana babal khair wa ja'alna min ahlil khair ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alayhi wa fiqna lil khair wa a'inna alayhi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.